Bayiku sudah tiada. Ketika bayiku tiada, suamiku sedang menemani cinta sejatinya, Rina. Jangan tidur, cepat bangun. Sob, cepat bangun. Jangan tidur, Sob, cepat bangun. Cepat bangun. Ayu, bangunlah. Andra, cepat selamatkan aku. Ayu. Katanya ada ibu hamil di sana yang mengeluh sakit perut. Ayu. Tim penyelamat akan segera tiba. Kamu tunggu sebentar. Aku akan melihat Rina. Dia masih hamil. Andra, aku. Rina, kamu tidak apa-apa? Perutku sakit sekali. Apakah bayiku kenapa-kenapa? Apakah ada orang? Tolong, selamatkan bayiku. Rina, tidak apa-apa, jangan takut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu tidak apa-apa? Jangan takut, ambulans akan segera tiba. Rina, kamu bertahanlah. Andra. Reza Hadi. Anak saya tiada. Jangan terlalu bersedih. Anda masih sangat muda. Anda akan punya anak lagi nanti. Andra. Saya sangat takut. Apakah anak saya baik-baik saja? Jangan takut, anak itu baik-baik saja. Anda istirahat yang baik dulu. Saya akan menemui Ayu Lestari. Andra. Saya selalu punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jika Anda tidak menikahi Ayu Lestari, saya kembali. Maukah Anda menikahi saya? Andra. Saya menyesal. Saya tidak mau berpisah dari Anda. Andra. Bisakah Anda memberi kita kesempatan lagi? Jangan emosi. Saya akan. Apa yang Anda katakan itu benar. Kenapa kamu datang? Kenapa? Mengganggu kalian? Balikan lagi ya. Jangan salah paham. Aku. Nona Lestari, Andra hanya demi kita, kekasih masa kecil, menjengukku. Begitukah? Aku yakin kamu mengerti kan? Aku hanya menganggap Rina sebagai adikku. Dia sedang hamil. Itulah sebabnya aku meninggalkanmu. Apa yang harus ku mengerti? Apa kamu tahu? Setelah kamu pergi, mobilnya meledak. Aku hampir mati. Aku tidak. Kukira. Andra, suami siapa kamu sebenarnya? Andra, perutku sakit sekali. Ada apa? Dokter. Kamu tidak apa? Ada apa? Dokter, cepat periksa dia. Ada apa? Tidak apa-apa, dia hamil. Jangan terlalu emosional. Baik, aku mengerti. Terima kasih, dokter. Jaga istrimu baik-baik. Jangan membuatnya marah. Baik. Biarkan dia istirahat yang cukup. Baik, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Andra, apa kamu tahu? Anak kita hilang?
Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Ah, Kamu tidak apa-apa? Nona Lestari, aku hamil, duduk di kursi depan. Kurasa kau tidak keberatan, kan? Satu tempat duduk. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo naik. Kak Andra. Jika bayi di perutku sudah lahir, aku ingin dia menganggapmu sebagai ayah angkat, boleh? Hari ini, aku kehilangan anakku, kehilangan suamiku, kehilangan rumah yang telah susah payah kehancurkan. Andra, kita tidak punya masa depan lagi. Sayangku, sepatu ini cantik. Kurasa kau akan menyukainya. Ibu membelikannya untukmu. Baiklah. Ini lucu sekali, Kak Andra. Menurutmu lucu tidak? Loku. Ini juga lucu. Bagus tidak? Bagus. Nona Lestari. Nona Lestari. Aku datang untuk membeli kebutuhan bagi anak di perutku. Nona Lestari, kau belum pernah menjadi ibu. Kau tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu, kan? Minggir. Kenapa kau di toko bayi? Mungkinkah kau juga hamil, anak Kak Andra? Apa katamu? Nona Lestari, aku tidak sengaja mengganggu Kak Andra. Aku hanya terlalu takut. Ada apa lagi yang kau pura-purakan? Kenapa kau di toko bayi? Membeli sesuatu untuk temanmu, kan? Apa urusanmu? Di matamu hanya ada Rina dan anak di perutnya? Berapa kali sudah kukatakan padamu, aku hanya menganggapnya sebagai adik. Andra, bagaimana dengan pemeriksaan kehamilanku? Ayo kita pergi, aku antar kau sekarang. Baik. Oh iya, aku langsung pulang setelah mengantarnya. Nanti kukatakan padamu setelah pulang, ya? Andra, kau pulang sekarang juga? Atau aku akan mati demi kau lihat? Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Berpura-pura bunuh diri. Aku harus kembali melihatnya. Andra, kamu jangan marah dulu. Nona Lestari pasti tidak sengaja membuat keributan saat ini. Aku akan menemanimu melihatnya, dan aku juga bisa membantumu menjelaskan. Terus saja berulah. Semakin kamu berulah, Andra akan semakin membenci. Ayu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu kembali. Bukankah kamu berpura-pura bunuh diri kalau aku tidak kembali dan kamu benar-benar mati?
bagaimana? Andra. Mari kita bercerai. Aku akan memberi ruang untuk Rina dan bayinya. Sudah berapa kali kukatakan padamu? Aku benar-benar tidak berkhianat. Aku hanya menganggapnya seperti adikku sendiri, apalagi dia sedang hamil. Jika terjadi sesuatu, itu 2 nyawa melayang sekaligus. Kita jangan bertengkar lagi ya, aku tidak sengaja meninggalkanmu. Tidak baik. Lebih baik kita bercerai saja. Ini perjanjian perceraian. Rumah ini ditinggalkan oleh orang tuaku untukku. Tolong keluar dari sini. Aku. Keluar. Kamu hamil? Ya. Aku hamil. Itu bagus sekali, kita tidak akan bercerai. Lepaskan aku. Tapi bayiku sudah tiada, dia pergi. Seharusnya aku memberitahumu. Halo. Suamiku, aku punya kabar baik untukmu. Nanti saja kita bicarakan. Rina sudah bercerai. Aku harus menjemputnya sekarang. Sampai nanti. Tepat di hari itu, kau bersikeras menjemput Rina, dan menyebabkan kita kecelakaan. Bayiku sudah tiada. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak tahu kau hamil. Jika aku tahu, aku tidak akan melakukannya. Andra. Sejak kecelakaan sampai sekarang, apa kau pernah peduli padaku sekali saja? Kau hanya punya mata dan hatimu untuk si mantan pacar masa kecilmu itu. Tapi saat itu dia berlumuran darah. Aku juga berlumuran darah. Di Mortimer. Aku sama sekali tidak sepenting dia, termasuk anak kandungmu sendiri. Bukan begitu. Kita masih bisa hamil. Kita masih muda. Lepaskan aku. Tidak akan lagi. Tidak akan pernah lagi. Sebaiknya kita bercerai saja. Nona Lestari, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau saat itu kau sudah punya anak. Jika aku tahu kau hamil, aku pasti tidak akan membiarkan Andra mengantarku. Maafkan aku. 1001 kesalahan ini, semuanya salahku. Nona Lestari, tolong jangan karenaku kau bertengkar dan bercerai dengan Andra. Jangan berlagak sok baik di sini. Pergi kau. Andra, kau bicaralah baik-baik dengan Nona Lestari. Aku pergi dulu. Kau juga pergi. Tolong aku. Aku ingin bercerai. Sudah datang. Silakan duduk. Bagaimana penyelidikannya? Rina. Setelah bercerai, dia pindah ke apartemen baru. Yang membayarnya adalah suamimu. Ini catatan transfer suamimu. Sejak 3 tahun lalu, dia secara rutin mengirimkan uang ke rekening ini. Rekening ini milik Ibu Rina. 3 tahun lalu. Ya. Andra. Listrik di rumah padam. Aku sangat takut. Kapan kau akan pulang? Istriku, Rina sedang membuat keributan. Aku pergi menemuinya dulu. Andra, aku sudah memesan restoran. Mari kita rayakan dengan baik. 3 tahun kita bersama. Istriku, hari jadi. Nanti aku gantikan apartemen yang ditempati Rina. Pipanya rusak. Andra, aku hanya menganggapnya sebagai adik. Jangan salah paham. Pasangan bejat ini.
Jangan marah lagi. Masalah ini mudah ditangani. Transfer ini seharusnya dianggap sebagai harta bersama pernikahan kita. Aku ingin mereka mengembalikannya seutuhnya, semuanya pada. Dengan alasan apa anakku hilang dan kalian bisa bersikap seperti ini, hidup dengan tenang? Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Untuk apa kamu datang? Aku datang untuk melihat rumah yang dibelikan suamiku untuk pelikornya. Tidak boleh? Nona Lestari, jangan bicara omong kosong. Aku hanya meminjam uang Andra. Aku pasti akan mengembalikannya setelah aku bekerja nanti. Begitu ya? Tentu saja. Lagi pula, aku hanya Meminjam sedikit uang dari Andra. Apa kamu harus sekecil itu? aku pelit. Memangnya kenapa? Aku sarankan kamu tetap saja menjadi ibu rumah tangga. Semakin kamu bersikap agresif dan menekan seperti ini, Andra akan semakin membencimu. Dasar bodoh. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Nona Lestari, aku benar-benar hanya meminjam uang Andra. Aku tidak bermaksud merebutnya. Jangan dorong aku. Andra, aku tidak apa-apa. Nona Lestari hanya terlalu peduli padamu. Kalau ada marah, lampiaskan padaku saja. Dia sedang hamil sekarang. Izinkan aku memperkenalkan kepada semuanya. Kedua orang ini adalah suamiku dan pelakornya. Suamiku menghabiskan 1 juta rupiah uangku untuk membelikan rumah untuk pelakornya ini. Apa? Suamiku, dia kasihan selingkuhannya hamil. Saat kecelakaan dia hanya peduli menyelamatkan pelakornya, menyebabkan kehilangan anak kami sendiri. Ini keterlaluan sekali. Benar, tadi kelihatannya wanita itu memang bukan orang baik. Maafkan aku. Sudah mengganggu kalian semua. Aku pergi dulu. Apakah semuanya sudah terekam? Andra, terima kasih. Anak itu baik-baik saja sekarang. Anda kembali saja. Tolong jangan bertengkar dengan Nona Lestari. Saya mengerti. Nona Lestari baru saja kehilangan anaknya. Emosi yang bergejolak dapat dimengerti. Baik. Siapa itu? Benar-benar tidak tahu malu menggoda suami orang. Benar-benar tidak punya malu. Kami dari Dewan Komunitas Wanita seperti Anda merusak citra lingkungan kami. Kedepannya, rumah kami bagaimana bisa disewakan lagi? Apa yang kalian lakukan? Anda pasti pria brengsek itu. Cepat pergi dari sini. King, kemari. Ibu Permana, saya akan berkemas dan segera kembali, agar Nona Lestari tidak salah paham saat datang. Kenapa Anda takut padanya? Malam ini, tinggallah di sini untuk makan malam. Ayu Lestari, cepat kembali ke sini. Omongan apa yang kau ucapkan di luar? Grup Permana sudah menjadi trending topik. Baiklah. Saya akan segera kembali. Anda baik-baik saja. Ayo. Antar saya ke orang tua saya. Rumah tua Kinangan yang mereka tinggalkan untuk saya. Ya, baik. Nona Lestari. Saya. Lina. Tidak perlu pedulikan dia. Kamu sedang hamil. Perlu banyak istirahat dan jaga kesehatan. Aku sengaja membuatkan sup ayam untukmu. Ayo habiskan selagi hangat. Meham. Tidak seperti orang tertentu. Sudah menikah 3 tahun. Belum punya anak. Kalau saja dulu, Andra kami menikahimu sebagai istrinya. Cucuku sudah bisa berlarian.
Begitu berharapnya, putra Anda menjadi ayah. Ayah dari anak dalam kandungan Rina? Tentu saja. Tahukah kamu? Dialah yang menyebabkan cucu Anda yang belum lahir meninggal. Apa? Bukan saya, bukan. Masih berpura-pura? Saat Andra tidak ada, kenapa masih berpura-pura? Setiap hari kamu mendekati Andra, dan ibuku juga. Tidak tahu malu. Aduh. Kau tidak bisa mempertahankan anakmu. Itu karena ketidakmampuanmu sendiri. Jangan salahkan Rina. Ibu mertua siapa sebenarnya kau ini? Aku adalah ibu mertuamu. Tapi Rina, aku sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pasti kau yang melakukan sesuatu di luar sana. Membuat Andra kita begini. Anak itu jadi tidak terselamatkan. Baik. Kalau begitu, aku akan menceraikan Andra, memberi tempat untuknya. Puas? Aku datang hari ini hanya untuk mengambil kembali rumah orang tuaku. Setelah aku bercerai dari Andra, kita tidak akan punya hubungan lagi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ayu Lestari. Bagaimana bisa Anda bersikap seperti ini? Seperti apa? Bukankah Anda tidak mau mengalah? Anda hanyalah wanita mandul, apa gunanya? Aduh, saya tidak mau hidup lagi. Menantu perempuan saya tidak berbakti dan mengusir kami. Semuanya, mari kita minta penilaian. Ada apa ini? Ayu. Haruskah Anda begitu kejam? Saya kejam? Kalau begitu, bayarkan semua orang menilai. Saat saya menikahi Anda dulu, Anda tidak punya apa-apa. Rumah ini awalnya ditinggalkan oleh orang tua saya untuk saya. Anda dan ibu Anda setiap hari membiarkan seorang pelakor menguasai rumah tangga. Siapa sebenarnya yang kejam? Pria ini benar-benar tak tahu malu. Benar, berani-beraninya mengamuk. Kalau saya gadis ini, saya sudah mengusir mereka sejak lama. Lihat. Betapa kalian terlihat seperti keluarga. Ayu. Andra. Anda tahu apa yang paling mengecewakan saya? Bukan Anda merawatnya, tapi anak kita telah tiada. Anda masih bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Merawat mantan pacar masa kecil Anda setiap hari. Anda lupa, Anda juga adalah ayah dari anak yang belum lahir itu. Tidak. Saya juga Sadie anak itu Hailang. TAPI. Wen King dan kondisi janda serta anaknya. Saya. Janda dan anak yatimnya, apa hubungannya dengan Anda? Anda tidak akan mengatakan. Bagaimanapun, dia ibumu. Meskipun Seng Jin sangat sedih, dia seharusnya tidak melakukan ini, kan? Apa urusanmu, Anda? Kau. Andra. HMPH. Aku sudah lama ingin memukulmu. Wajahmu ini. Bagaimanapun juga pantas dipukul. Ayo kita pergi. Andra. Bagaimana keadaanmu? Ini semua salahku. Aku yang bersikeras datang menjenguk Ibu Permana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aduh, lihat diri. Ini semua karena menantu baikmu itu. Dia berani di depanku, bertingkah seperti nona besar. Dulu ya, dia yang sangat ingin menikahimu. Andra, bagaimana kalau biarkan Ibu Permana tinggal di tempatku dulu? Memang Rina yang paling pengertian. Andra, aku pasti akan merebutmu kembali. Kau memintaku keluar, tapi tidak menawariku secangkir kopi pun. Nona Lestari. Setelah bertahun-tahun ini, Andra masih mencintaiku. Dia lebih banyak menghabiskan waktu denganku daripada denganmu. Oh. Kalau begitu, kau sungguh merepotkan dirimu. Terlalu bersemangat menemani suami orang lain. Ini adalah selama bertahun-tahun ini. Transfer dari Andra kepadamu dan ibumu. Catatan transfernya. Total 3 juta rupiah.
Aku harap kalian segera mengembalikan uang itu. Apa maksudmu? Aku sudah mengajukan gugatan. Ayo, jangan keterlaluan. Kau sudah akan bercerai dengan Andra. Kau masih mengincar uangnya? Jika bukan karena dukungan ayahku dulu, apa jadinya dia Andra? Pantas saja dia tidak menyukaimu. Ingat, kembalikan uangnya. Hei, Ayu, Andra. Akhirnya kau datang juga. Aku baru saja bersama. Menjelaskan hubungan kita pada Nona Lestari. Oh, benarkah? Nona Lestari, maafkan saya. Saya salah. Seharusnya saya tidak merepotkan Andra. Saya tahu dia mencintai Anda. Jika Anda masih belum puas, Anda boleh memukul saya. Tapi saya mohon, tolong jangan sampai masalah ini sampai ke pengadilan. Grup Permana sedang dalam proses pendanaan. Jika sampai ke pengadilan, itu akan menghancurkan kerja keras semua orang. HHH. Pria brengsek dan wanita murahan. Semoga kalian berdua bersama selamanya. Cepat bayar uang. HHH. Uang apa? Ini uang yang telah Anda berikan untuk saya dan ibu saya selama ini. Nona Lestari, saya sudah bekerja keras mencari uang untuk mengembalikannya kepada Anda. Shang Jin, bisakah Anda berhenti bertingkah semaunya? Baiklah. Hanya dia, Wen Qing, yang berani besar, begitu? Andra, jangan lupa. Siriap Senyong and Habiskan adalah harta gonogini kita bersama. Saya berhak untuk mendapatkannya kembali. Andra, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Halo. Andra, orang-orang dari pengadilan datang ke mereka bilang mau menyita rumah Rina dan menyuruh saya segera pindah. APA. Maaf merepotkan Anda, rumah saya disita. Ini adalah uang yang saya tabung selama bertahun-tahun. Tolong serahkan kepada Nona Lestari untuk saya. Simpan saja uang ini. Anda tinggal di sini dulu. Jangan khawatir. Andra, terima kasih. Tanpa Anda, saya tidak tahu harus berbuat apa. Gadis bodoh. Anda akan selalu menjadi adik saya jika saya tidak menjaga Anda. Siapa yang akan menjaga Anda? Ayu. Kenapa kau kembali? Jangan marah lagi. Soal anak kita. Aku tahu kau sangat sedih. Aku juga sangat sedih. Namun, kita akan punya anak lagi nanti. Tidak akan lagi. Aku pasti akan menceraikanmu. Ayu. Aku tahu ini salahku. Salahkan saja aku. TAPI. Rina itu tidak bersalah. Tidak bersalah? Uang yang kupinjamkan padanya, dan uang untuk ibunya, semuanya akan dikembalikan. Tapi soal apartemen, bisakah ditunda sedikit lagi? Mereka, ibu dan anak sebatang kara, sanggup menyedihkan. Lalu bagaimana denganku? Apa aku pantas kehilangan anakku? Soal anak itu, aku tahu kau sangat marah. Tapi kau juga pernah punya anak. Aku yakin kau bisa mengerti kesulitannya. Jadi, bisakah kau tidak menyudutkan Rina? Mulai sekarang, kita jalani hidup kita dengan baik. Andra, kau benar-benar menjijikan. Sebaiknya kau istirahat dulu. Aku akan kembali besok. Mama, sampai jumpa. Ada apa? Mimpi buruk? Tidak apa-apa. Santai saja, jangan beri tekanan terlalu besar pada dirimu. Anak itu hilang. Ini bukan salahmu. Aku selalu berpikir, jika hari itu aku tidak ikut bersamanya, apakah anakku masih aman di dalam perutku?
Ini bukan salahmu. Aku ingin kembali ke apartemen lama. Untuk membereskan barang-barang di sana. Aku sudah pasti akan bercerai dari Andra. Ya, baik. Nona Lestari. Nona Lestari. Kenapa kau datang? Silakan masuk. Nona Lestari, apa yang kau cari? Di mana barang-barangku? Ini. Semuanya sudah kubuang ke tempat sampah. Apa maksudmu ini? Ini apartemen Andra. Di mana kotaku? Hilang. Semua barangmu sudah kubuang. Tahukah kau? Di dalam kotak itu ada kenangan orang tuaku, satu-satunya yang mereka tinggalkan untukku. Di mana kau membuangnya? Aku tidak tahu. Di mana kau membuangnya? Barang-barangmu, semuanya sudah kutinggal di tempat sampah di bawah. Ayo cari kembali barang-barangku. Andra, ada apa? Aku mau mati dipukuli. Andra. Andra. Kenapa kau di sini? Pelakor bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Bukan itu maksudku. Tahukah kau apa yang dilakukan si mantan pacar masa kecilmu itu? Dia membuang satu-satunya barang peninggalan orang tuaku untukku. Kau membuang kotak itu? Ya. Aku tidak tahu. Kupikir itu barang yang Nona Lestari tidak inginkan. Rina, kau tahu apa isi kotak itu? Perhiasan peninggalan orang tuaku, harganya 3 juta rupiah. Ditambah lagi pakaian, tas dan sepatu yang kau buang. Totalnya pasti ratusan ribu rupiah. Itu bisa membuatmu dipenjara beberapa tahun. Kak Andra, bagaimana ini? Aku tidak mau dipenjara. Aku sedang hamil, Kak Andra. Nona Lestari. Aku. Sungguh, aku tidak tahu. Barang Anda sangat berharga. Maafkan aku, sungguh minta maaf. Hah? Dia sedang hamil. Hamil? Kukira itu jaminan kebebasanmu. Akan kuberitahu kalian. Jika barang ini ditemukan hari ini, aku tidak akan menuntut ganti rugi. Namun jika tidak ditemukan, aku pasti akan memenjarakan kalian berdua. Baiklah, aku akan mencarinya. Aku akan segera mencarinya sekarang. Ketemu. Ini dia. Ya. Nona Lestari. Kotaknya sudah ditemukan. Kuncinya belum terbuka. Barangnya sudah ditemukan semua. Bagaimana kalau kita maafkan Rina kali ini saja? Aku menepati janjiku. Kak Andra, kepalaku pusing sekali. Rina. Dokter, saya ingin meminta bantuan Anda. Besok saat Andra datang, katakan padanya, anak di kandunganku hilang. Ini. Ini 500.000 rupiah. Cukup untuk mengobati anakmu. Perutku sakit sekali. Apa anakku terjadi sesuatu? Jadi dia tidak hamil? Dia sengaja menipu Andra. Dan dia membunuh anak kita. Dokter. Kalian berdua keluarganya, kan? Ya. Turut berduka cita. Anak Nona Wijaya tidak berhasil diselamatkan. Melihat kondisi Nona Wijaya, sepertinya dia dipukuli oleh seseorang, ditambah kelelahan berlebih. Anaknya tidak berhasil diselamatkan. Andra.
Anakku hilang. Bukan salah Nona Lestari. Seharusnya aku menjauh darimu dan Ibu Permana. Jangan lompat. Turunlah dulu. Rina, Aduh, jangan putus asa. Jangan lompat. Rina, Andra. Bayiku sudah tiada. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Rina. Kamu masih muda, anak bisa ada lagi. Kamu turun dulu ya. Betul, Rina. Jangan kamu putus asa, ya. Rumahku sudah tiada. Bayiku juga tiada. Andra, katakan padaku, bagaimana aku harus hidup? Ayo. Semua ini karenamu, bayiku jadi tiada. Anakmu tiada. Apa hubungannya denganku? Kamu yang mengusirku dari rumah dan membuatku keluar. Karena kamu aku harus mengais dan itu sebabnya bayiku tiada. Semua anakku mati karenamu. Jangan mendekat. Nona Rina. Aktingmu luar biasa, sayang tidak. Jadi aktris. Kalau mau lompat, cepat lompat saja. Hey, jangan lompat. Jangan emosi, dong. Bicara baik-baik saja. Jangan paksa aku. Ayo, jangan paksa dia lagi. Kenapa? Kamu kasihan padanya, ya? Dulu, saat bayiku tiada, kenapa kamu tidak kasihan? Kamu, Kalau saja dia tidak pura-pura hamil dulu dan memintamu untuk membawanya pergi. Bayi dalam kandunganku tidak akan mati. Kamu benar-benar buta mata dan hati. Kamu bicara omong kosong. Bukan begitu. Rina itu sangat pengertian. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Rina. Kalau kamu ingin melompat, cepat lompat saja. Jangan mencari simpati di sini. Kamu ini hanya ingin Andra kasihan padamu. Tujuanmu sudah tercapai. Ayo, jangan memprovokasinya lagi. Jangan paksa aku. Aku benar-benar akan melompat. Bagus. Sekarang semua orang sudah berkumpul. Dokter, bantu aku sekali lagi. Besok, saat Andra tiba, katakan saja bayiku tiada. Ah, ini. Ada apa ini? Oh, wow. Jadi kau sama sekali tidak hamil. Bukan. Pasti kau menjebakku. Ayo. Demi membersihkan namamu, kau bisa melakukan apa saja. Video ini pasti kau palsukan. Perlu aku menjebakmu lagi? Andra. Hanya demi wanita seperti ini. Meninggalkanku di lokasi kecelakaan mobil, sampai anak kita hilang. Sudah puas sekarang? Bukan. Aku bukan. Bukan demi. Sudah tidak penting lagi demi apa. Rina. Kalau kau mau melompat, cepatlah. Sekalian saja jadi pengorbanan untuk anakku. Dilaporkan. Tersangka insiden lompat gedung di Rumah Sakit Mahardika, Rina Wijaya, berusia 22 tahun, telah segera ditangani tim medis. Ayo. Aku tidak tahu dia pura-pura hamil. Menipuku. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi anak di perutnya, anak orang lain. Lebih penting daripada anakmu di perutku, begitu? Bisakah kau beri aku satu kesempatan lagi, agar aku bisa menebusnya dengan baik, ya? Menurutmu? Aku berjanji padamu, aku akan memutus hubungan dengannya. Aku pasti tidak akan berhubungan dengannya lagi. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Bukankah kau suka anak-anak? Mari kita punya banyak sekali anak, ya? Semua ini karena Rina. Dia yang mempengaruhiku. Dia berpura-pura lima dan kasihan. Syukur dia. Sudah cukup bicaramu? Pada akhirnya, tetap saja kau yang murahan. Di satu sisi, menikmati semua fasilitas dariku. Di sisi lain, menikmati pujaan darinya yang kau dapatkan. Bukan. Aku, saat ada masalah, kau hanya menyalahkan wanita? Kau benar-benar menjijikan. Rina, aku. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Ayo.
Ini sup ayam buatan ibuku, untuk memulihkan tenagamu. Dibawakan khusus untukmu. Tidak perlu. Ayu. Hari ini aku berjanji makan dengan Kak Reza. Andra mungkin tidak keberatan kan? Ayo Yeah. Ayu, kau sudah kembali. Makanannya sudah siap, cepat makan. Wah. Kak Reza. Menginaplah makan malam ini. Tentu. Pas sekali bisa mencicipi masakan Andra. Kenapa hanya berdiri di sana? Cepat ambilkan mangkuk dan sumpit. Baik. Aku ambilkan. Ini untukmu. Sini, Kak Reza. Ini masakan kesukaan. Ya, terima kasih. Jarang sekali kau masih ingat. Tentu saja. Tentu saja. Apa yang kamu lakukan? Mungkin karena kamu mengambilkan makanan untukku. Dia jadi tidak senang. Aku tidak. Rina, ini makanan kesukaanmu. Makan yang banyak. Ada apa? Mungkin karena kamu mengambilkan makanan untukku, Nona Lestari jadi tidak senang. Ayu. Dia hanya adikku. Jangan marah. Kak Reza. Karena dia tidak welcome kita. Ayo kita pergi. Oke. Kalau begitu, ayo ke rumahku. Aku akan membuatkanmu ayam asam manis kesukaanmu. Dan film yang paling kamu suka. Kita tonton bersama malam ini. Ok. Tapi kalau kamu ke rumah, bukankah dia akan tidak senang? Kenapa dia tidak senang? Kita berdua kan kekasih masa kecil. Dan aku selalu menganggapmu sebagai kakakku. Dia pasti mengerti. Lagi pula, dia dengan mantan pacar masa kecilnya juga begitu. Ayo. Ayo. Aku yakin kamu mengerti, Kak. Aku hanya menganggap Rina sebagai adikku. Hei, Ayu. Aku sakit. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Sakit ringan seperti ini, kamu pasti bisa mengatasinya sendiri. Kemarin Kak Reza juga ikut sakit saat menemaniku. Aku harus pergi merawatnya. Ayu. Kamu sangat mandiri dan kuat. Urus saja sendiri. Hei. Ternyata ditinggalkan berulang kali. Adalah perasaan seperti ini. Andra, hari ini semua hidangan favoritmu. Aku pulang. Masakan apa yang kau buat hari ini? Semua masakan favoritmu. Istriku. Sungguh baik memilikimu. Halo. Halo, Bapak Permana. Rina Wijaya sudah bangun. Dia ingin bertemu Anda. Saya mengerti. Saya dengar. Anda yang membayar biaya medis saya. Terima kasih. Ayah Anda pernah membantu saya dulu. Uang sebesar ini. Sudah seharusnya saya bayar. Andra. Saya tahu saya seharusnya tidak pura-pura hamil untuk menipu Anda. Sungguh maaf. Tapi saya sungguh terlalu peduli pada Anda. Tapi Anda menyebabkan anak saya tiada. Saya sama sekali tidak tahu Nona Lestari hamil. Jika saya tahu, saya tidak akan melakukannya. Anda tidak menyangka. Di saat seperti ini, Anda masih beraktif. Nona Lestari.
Maafkan saya sungguh tidak tahu. Wen King, Nona Wen. Anda dicurigai melakukan penganiayaan. Kami memanggil Anda sesuai hukum. Kamu mengada-ada. Dashcam kecelakaan itu sudah kami perbaiki. Bukan saya. Rina. Orang yang ingin kau bunuh hari itu adalah aku, benar kan? Kau tahu. Meskipun terjadi kecelakaan, Andra akan melindungimu kan? Bukan begitu. Andra, jangan dengarkan omongan mereka. Tidak seperti itu. Maafkan aku. Aku tidak menyangka dia orang seperti itu. Andra. Sebagai orang dewasa, kau bahkan tidak punya kemampuan membedakan wanita bermuka dua. Sungguh konyol. Kami sudah saling kenal bertahun-tahun. Kukira aku cukup mengenalnya. Kukira dia hanya sedikit manja. Maafkan aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Andra. Selama 3 tahun ini, aku sudah memberimu berkali-kali kesempatan. Kau terus membiarkan Rina berada di sisi, membiarkannya keluar masuk rumah kita, menghancurkan pernikahan kita. Kau pikir dia yang menyakitiku? Padahal orang yang menyakitiku selama ini adalah dirimu. Sikapmu yang plan-plan, ketidakadilanmu yang tanpa alasan. Kau tidak hanya menyakitiku, tapi juga menyebabkan anak kita meninggal. Maafkan aku. Maafkan aku, Ayu. Cintaku pada Andra. Teleturkikis hobbies oleh semua ini. Jika kau masih manusia, setujui saja perceraian ini. Jika kau masih manusia, setujui saja perceraian ini. Reza Hadi. Saya berharap Anda bahagia. Selamat, Anda mendapat hidup baru. Terima kasih. Ayo kita pergi. Ya. Ayu Lestari. Saya sanggup berharap Anda bahagia. Aku dengar, kau ingin bertemu denganku. Nona Lestari. Maafkan aku. Saat itu, aku benar-benar tidak tahu kau sudah hamil. Aku hanya ingin berjudi. Berjudi di dalam hati Andra. Akulah yang paling penting. Kalau begitu kau menang. Kau yang penting. Aku dan Andra. Kekasih masa kecil. Sekaligus sepasang kekasih. Aku berpura-pura lemah. Dia jadi iba. Kau sendiri bercerai, lalu kau mau menghancurkan pernikahan orang lain. Nona Lestari. Maafkan aku. Aku dengar dari Andra, kau pernah mendanainya dulu. Aku sudah periksa data semua mahasiswa yang didanai keluarga Lestari dulu. Yang mendanai Andra, itu ayahku. Apa katamu? Rina. Di saat seperti ini kau masih berbohong? Maafkan aku. Aku selalu mengira yang membantuku adalah Rina. Sudah tidak penting lagi. Benarkah tidak penting lagi? Itu tidak penting lagi. Benarkah sudah tidak penting lagi? Ayu Lestari, maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Mari kita memulai kembali dengan baik, boleh? Ayu Lestari. Andra. Saat Anda melamar saya dulu, Anda mengatakan hal yang sama. Saya. Kakak. Andra.
Saya sudah memberi Anda berkali-kali kesempatan. Anda sendiri yang tidak menghargainya. Jangan panggil saya begitu. Itu membuat saya jijik. Saya tetap kehilangan Anda. Saya tetap kehilangan Anda. Selamat Nona Lestari, karena telah menjadi Presiden Direktur Regional Asia Pasifik kami. Bapak Hadi. Maaf menunggu. Tidak lama. Lama tidak bertemu. Kau, bagaimana kabarmu? Cukup baik. Syukurlah kalau begitu. Kalau tidak ada apa-apa, kami pamit duluan. Ayo. Kak Andra, kau sudah selesai kerja? Aku sudah menunggu. Kenapa kau datang ke sini? Sejak aku keluar penjara, kau selalu tidak mau menemuiku. Apakah ini karena masalah Nona Lestari? Sudah sampai tahap ini, kau masih saja menjatuhkan dia. Tapi kau bilang mengapa? Kau tahu, setelah aku keluar penjara, aku tidak punya pekerjaan. Bagaimana kau ingin aku hidup? Apa hubungannya denganku? Kita adalah kekasih masa kecil. Bagaimana tega kau melihatku seperti ini? Dasar tidak tahu malu. Dasar tidak tahu malu. Kau keluar penjara langsung mengganggu anakku. Kau membuat anakku, dan menantu cerai. Kau membuat keluarga permana kami kehilangan anak yang belum lahir. Kenapa kau masih mengganggu kami? Enyah. Cepat enyah. Dasar pelakor. Apa-apaan kau ini? Cepat lihat, wanita itu seorang pelakor. Cepat rekam. Kak Andra, bantu aku sekali lagi. Aku sakit. Andra, aku tahu. Ini semua salahku. Kau sebenarnya tidak membohongiku. Reza, hari ini aku belajar masak masakan baru. Coba cicipi. Baiklah. Andra, hari ini aku belajar membuat hidangan baru. Kau harus pulang lebih awal. Rina sakit, aku harus pergi menjaganya. Makanlah sendiri. Nona Lestari, lama tidak bertemu. Ya, lama tidak bertemu. Apakah kau dan Dokter Hadi sudah bersama? Kalian terlihat sangat bahagia. Benar. Kami sudah bersama. Kalau begitu, kami pergi dulu. Direktur Permana, kita punya investasi baru.
Kita harus berjuang lebih banyak untuk anak-anak ini. Mereka semua dari keluarga miskin atau yatim piatu. Lama tidak bertemu. Kalian yang mendanai panti asuhan ini? Kau direkturnya? Ya. Aku menjual perusahaanku dan mendirikan panti asuhan ini. Kami menampung banyak anak-anak miskin dan yatim piatu. Terima kasih atas donasi Anda. Aku hanya melakukannya untuk mengumpulkan pahala bagi anak di perutku dan juga untuk anak yang tidak sempat lahir itu. Aku selama ini tidak pernah benar-benar meminta maaf padamu. Maafkan aku. Sanggup maafkan aku. Aku minta maaf atas luka yang kubawa pada. Sudah begitu lama berlalu. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi aku tidak akan membencimu lagi. Ayo kita pergi. Baiklah.